Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang, warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Bapak hadirin yang berbahagia. Selamat datang di kelas U18 fitur diskon dan loyalty program. Akhirnya kita ketemu lagi ya di bulan Juni kali ini. Sebelumnya kita sudah menyelenggarakan di bulan Mei kemarin, tentunya dengan pemateri yang sama, yaitu Mas Firman Fauji selaku functional consultant di Arkana. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Uki selaku moderator pada kelas kali ini. Oke, baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah berkenan untuk hadir di acara kelas kali ini. Namun kita akan mengetahui terlebih dahulu rundown dari acara kelas kali ini. Oke, seperti biasa ada pembukaan dan yang kedua ada penyampaian materi dan sesi tanya jawab dan yang selanjutnya itu ada sesi foto bersama dan yang terakhir ada penutupan. Seperti biasa di kelas-kelas sebelumnya kita ada tata tertib terlebih dahulu ya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Eh, Silakan untuk teman-teman yang belum ganti rename terlebih dahulu ya. Kalau misalnya dari teman-teman dari instansi silakan nama underscore instansi maupun dari teman-teman dari kampus silahkan nama underscore nama kampusnya gitu ya. Silahkan teman-teman untuk menggunakan pakaian yang rapi dan tentunya nyaman ya digunakan oleh teman-teman gitu. Dan tentunya teman-teman untuk bisa memperhatikan mikrofonnya sudah di mute ya gitu biar pada saat diselenggarakan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya nanti teman-teman harus mengikuti acara ini sampai akhir karena akan mendapatkan sertifikat pada kelas kali ini. Oke, mungkin untuk Bapak Ibu di sini yang join, mungkin yang baru pertama kali join pada sesi kelas kali ini, mungkin kita kenalan terlebih dahulu ya. Izinkan kami, Arkana akan sharing mengenai siapa kami gitu kan. Tentunya kami merupakan specialist company dalam mentransformasikan bisnis melalui solusi ERP yang inovatif dan tentunya kami juga sebagai perusahaan konsultan IT kami menjembatani antara teknologi dengan bisnis dan menghadirkan strategi yang disesuaikan untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan produktivitas dan menjaga keamanan operasional bisnis. Lalu ada apa aja service dari kami Arkana? Yang pertama yaitu ada kami sebagai IT consultant dan yang kedua ada ERP implementor dan yang ketiga ada ERP support dan yang keempat ada IoT implementation with Odoo dan yang terakhir ada PostgreSQL database tuning and maintenance. Jadi buat Bapak Ibu yang sudah menggunakan Odoo ataupun yang belum menggunakan Odoo mau berkonsultasi dengan kita dan bisa disesuaikan dengan service yang kita punya kayak gitu. Oke, kita bisa next. Kenapa sih mungkin Bapak Ibu harus memilih kami untuk bisa berkonsultasi mengenai UDU gitu kan? Karena kami sudah hadir dari tahun 2012 dan tentunya kami sudah menjadi good partnernya dari UDU. Kayak gitu. Oke, mungkin next. Oke, baik Bapak Ibu, kami Arkana sudah membantu 200 klien dan 4.000 user dan 100 project gitu kan. Dan kami juga sudah membantu berbagai dari industri gitu kan, baik itu dari industri retail, government, manufaktur, telecommunication, service, mining dan oil gas, tech company dan health and social tentunya kami juga sudah membantu di bidang entertainment kayak gitu. Oke, kita next. Tadi kita membahas sedikit Arkana dan sekarang kita ada Arkana Academy gitu kan. Lalu apa sih Arkana Academy ini? Dan ini merupakan platform pelatihan UDU terbesar di Indonesia. Kami sudah meluluskan 400 peserta yang join di Arkana Academy dan teman-teman sudah mengikuti di Arkana Academy salah satunya yaitu pelatihan next Mas. Iya, training dari Arkan Academy itu yang pertama ada UDU Functional Training, dan yang kedua ada UDU Development Training, dan yang ketiga ada workshop UDU, dan yang terakhir yaitu ada UDU Techno Functional Training. Nah, buat teman-teman yang di bidang fungsional mungkin yang masih terlalu belum banyak explore mengenai fungsional bisa mengikuti training kita maupun dari teman-teman developer bisa mengikuti dari UDU Development Training ini. Lalu
kenapa sih harus mengikuti Arkan Academy ini? Ada banyak benefit yang bisa didapatin oleh teman-teman. Yang pertama yaitu kami sudah sukses menyelenggarakan 90 eh, lebih batch Udu training, dan yang kedua yaitu nanti teman-teman akan berkoneksi secara langsung dengan lulusan dari Arkan Academy ini. Nanti kami sudah memiliki grup WhatsApp khusus untuk teman-teman yang sudah mengikuti Arkan Academy ini. Nanti teman-teman bisa saling berkoneksi maupun berbagi cerita dan untuk mendapatkan insight yang lebih banyak lagi mengenai tentang Udo gitu kan. Dan tentunya dan yang ketiga yaitu kami juga sebagai Udo Gold Partner dan sudah tersertifikasi dari Udo 12 sampai Udo 17. Dan yang keempat yaitu tentunya materi ini juga dirancang dengan kebutuhan industri saat ini, dan tentunya kami juga menghadirkan mentor yang sudah berpengalaman. Sebagai bentuk apresiasi, nanti teman-teman ketika mengikuti Arkan Academy akan mendapatkan sertifikat untuk meningkatkan kredibilitas secara profesional. Oke, next ya. Oke, ternyata ini adalah slide terakhir perkenalan kami dari Arkana gitu. Mungkin kami ingin menegaskan kembali untuk Bapak Ibu yang sudah menggunakan Udu ataupun yang belum menggunakan Udu bisa langsung berkonsultasi dengan kami untuk menemukan insight-insight yang luar biasa gitu kan. Tentunya kami akan banyak membantu perusahaan Bapak Ibu. Oke, sesi perkenalan kita sudah ditutup dengan slide yang tadi. Tentunya kita di sesi kali ini sudah hadir pemateri kita yang sangat fenomenal ya gitu ya. Udah 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 sering banget gitu ya di kelas-kelas kita sebelumnya. Assalamualaikum Mas Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang Uki? Aduh, sehat Mas. Sudah lama ya, 1 bulan yang lalu kita sudah menyelenggarakan kelas ini. Sekarang di bulan ini kita ketemu kembali ya Mas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mas Firman, saya tahu pasti akan banyak materi-materi yang akan disampaikan oleh Mas Firman. Sudah terlihat ya dari virtual background kali ini mengenai tantangan dan lain sebagainya. Mungkin Mas Firman selaku fungsional sudah mengetahui banyak ya mengenai bisnis, mengenai materi yang kita saat ini akan bawakan. Gimana nih Mas Firman? Aman ya materinya, Mas? Oke, kita mulai. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di tengah-tengah kita sudah ada Mas Firman Fauji selaku pemateri, dan kepada Mas Firman Fauji saya persilahkan. Terima kasih, Kang Uki. Oke, mau nyapa dulu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat-sehat ya, insya Allah ya. Saya lihat di sini hadir sekitar 41 orang. Oke, ini dari berbagai macam eh, apa namanya pekerjaan sepertinya ya. Mungkin boleh di chat di kolom chat di apa diketik asal kotanya dari mana aja nih kalau boleh tahu. Wah, dari Malang, Bekasi, Bandung hadir. Masya Allah, ini Nusantara di sini semua kayaknya ya. Medan, Makassar. Dan dari IKN belum ada kayaknya nih ya, dari IKN ya. Oh, Jepang, Muhammad Nanda Perdana. Wah, luar biasa. Teknologi luar biasa ya, tidak menghalangi jarak dan waktu, tidak menjadi terhalang. Oke, baik. Daripada berlama-lama, kita langsung aja ke inti materinya. Jadi pada siang ini, insya Allah saya akan membawakan materi tentang fitur discount and loyalty program, bisa dilihat di sini ya, kelihatannya. Nah, yang akan kita gunakan di sini untuk Odoo 18, seperti itu. Jadi nanti saya akan jelaskan seperti biasa. Saya senang menjelaskan itu dengan metode konsep dulu ya. Jadi kita berangkat dari konsep dulu, kemudian kita berangkat ke prakteknya seperti itu. Jadi biar pemahaman kita semua di sini kuat gitu akan konsep dan juga prakteknya seperti itu. Oke, baik. Nanti kalau di tengah penjelasan saya ada yang ingin ditanyakan, bisa di kolom di chat dulu ya seperti biasa. Ya, eh tadi kamu udah jelasin terkait profil diri saya gitu ya. Ya ini sebenarnya udah webinar ya. Alhamdulillah udah webinar yang kesekian kalinya. Semoga teman-teman yang ikut berulang kali nggak bosan melihat wajah saya gitu ya.
Dan juga alhamdulillah untuk diskon and loyalty program ini saya udah beberapa kali implementasi di eh, perusahaan-perusahaan retail gitu. Jadi kurang lebih kebayang lah apa yang ada di lapangan seperti apa gitu. Oke. Nah, kita masuk dulu ke konsep dari promosi ya. Jadi pasti untuk melakukan promosi itu kan ada sebuah kerangka yang akan dilakukan di luar sistem gitu ya. Itu akan direncanakan dulu banyak tuh, dan entah dari manajemennya, dari tim salesnya, tim merchandising, seperti itu ya. Jadi dari mereka akan merumuskan sebuah konsep promosi yang akan dicantumkan dalam sebuah apa namanya, lembar kerja atau kertas kerja gitu ya. Yang mana pasti di situ ada tujuan program promosi itu apa, kemudian nama programnya apa, segmennya kemana nih, siapa yang bisa mendapatkan promosi ini seperti itu. Kemudian jenis promosinya kayak gimana sih, kita tuh mau ngasih apa namanya, diskonnya tuh diskon dalam bentuk apa, apakah dalam bentuk persentase, persentase potongan persentase atau potongan amount rupiah, atau kita mau ngasih bukan diskon, kita mau ngasih free product apa, seperti itu jenis promosi. Yang berikutnya durasinya. Nah, sekarang kan rame banget tuh ya, payday. Wah, hanya berlaku tanggal sekian sampai sekian. Ada lagi tanggal kembar hanya berlaku 11-11 atau 8-8. Nah, itu kan lagi booming banget ya tipe-tipe seperti itu, dan saya rasa di setiap marketplace kayaknya udah hal yang wajib tuh ada ada promosi tanggal kembar gitu ya. Nah, itu jadi tuh unsur-unsur unsur dalam pembentukan program promosi. Ada tujuan, ada nama, ada segmennya siapa yang mau disasar gitu ya. Jenis jenis promosi seperti apa, kemudian durasinya berapa lama. Apakah selamanya promosi terus, bukan promosi namanya ya kalau selamanya ya. Itu turun harga namanya ya. Atau ada waktunya seperti apa. Nah, ini kita bisa nanti kita bedah di sini ya. Oke. Kemudian, nah, ini saya masuk ke flow ya, atau konfigurasi program promosi pada Odoo. Jadi di sini Odoo itu kan mungkin kalau teman-teman belum ada yang belum tahu Odoo ya. Jadi Odoo itu adalah sebuah sistem ERP atau Enterprise Resource Planning, yang mana dia fungsinya adalah menyatukan seluruh fungsi yang ada di sebuah perusahaan menjadi satu kesatuan gitu ya. Paling gampang contohnya, misalnya teman-teman dari sales, atau enggak teman-teman dari tim penjual pembelian gitu ya. Pembelian dia beli barang nih, dia kan pakainya pasti PO gitu kan ya, dia mainnya dokumen PO. Ketika nanti barang pas datang itu kan harus ada yang nerima. Nah, sementara kan yang nerima kan bukan orang pembelian, ada lagi orang gudang misalnya. Nah, di situ kan adanya informasi yang harus terjalin gitu ya antara teman-teman di pembelian dengan teman-teman di gudang. Nah, ERP ini fungsinya adalah media untuk menjembatani kedua unsur tadi gitu. Sehingga miss dalam komunikasi itu sangat-sangat diminimalisir lah dengan adanya penggunaan ERP gitu. Nah, itu bisa dicontoh, bisa di contoh tadi bisa diperlebar dengan case-case lain ya, case penjualan, case di akuntansi dan segala macam seperti itu. Nah, makanya kenapa saya menampilin flow ini, karena di ERP itu yang paling dasar adalah pasti pembuatan master data gitu. Jadi jangan harap transaksi itu bisa dilakukan tanpa adanya pembuatan master data seperti itu. Nah, master data ini saya sering sampaikan kalau saya lagi implementasi di sebuah company, master data ini sebisa mungkin rapi gitu. Jadi ketika master data rapi, diproses oleh ERP akan membuat output juga yang rapi gitu kan. ERP itu kan adalah sebuah media sebenarnya ya, bukan sebuah apa namanya, yang bisa berpikir sendiri, yang bisa memproses sendiri gitu. Tapi dia adalah sebuah media yang sudah kita rancang sedemikian rupa supaya menghasilkan output yang sesuai dengan yang kita harapkan gitu kan ya. Kadang eh, suka teman-teman ketika informasi kadang ada yang kurang aware, ternyata datanya ini masih berantakan gitu. Loh, data itu kan sebuah bahan mentah gitu ya. Kalau anggap aja kita mau ngeblender nih, kita mau bikin jus gitu. Mau bikin jus kan bahan dasarnya itu pasti dari
buah itu sendiri gitu ya. Ketika buahnya bagus, pasti jusnya pun juga akan enak gitu kan. Tapi ketika buahnya memang sudah jelek, sudah busuk, kita jus itu hasilnya pun nggak akan jadi apa-apa, nggak akan pernah enak gitu. Nah, tapi ada satu case orang nyalain, oh blendernya salah nih, kok bisa buahnya jadi nggak enak. Nah, itu kan sebenarnya kurang make sense gitu. Ini loh, ini dari bahan dasarnya pun udah nggak berkualitas gitu. Gimana mau jadi finish good atau output yang berkualitas gitu. Jadi makanya maka dari itu dari pengumuman itu master data ini ibaratnya buah itu tuh apa namanya buah itu adalah sebuah master data gitu ya. Di mana nanti akan diproses oleh Odoo. Odoo itu ada sebuah blender yang akan menghasilkan output. Nah, itu adalah sebuah apa namanya hasil dari master data yang diproses oleh Odoo seperti itu. Jadi once master datanya bagus, kemungkinan besar outputnya juga bagus. Oke. Jadi ada pembuatan master data, ada konfigurasi. Konfigurasi ini untuk kita setting gitu ya. Jadi dari master data ini mau kita apakan nih program promosinya? Kita mau buat promosi kayak gimana gitu? Karena nanti kita lihat ya bareng-bareng ya. Di Odoo itu banyak banget settingan-settingan yang bisa kita gunakan di Odoo gitu. Nah, setelah sudah dikonfigurasi di program promosi ini, setelah konfigurasi program promosi, setelah selesai, nah dari sini baru bisa kita transaksikan gitu. Jadi ini flow yang ada di program apa fitur diskon dan loyalty dari master datanya, program promosi sampai transaksi. Oke. Nah untuk case ini, eh, jujur saya lebih banyak mengalami promosi yang apa namanya promosi yang beragam variatif itu di teman-teman yang ada di retail gitu ya. Saya pernah implementasi di salah satu company yang besar yang dia memang originnya itu dari luar negeri bukan dari Indonesia ya. Nah itu sangat variatif dan itu retail punya toko di mall bahkan mereka lebih besar offline store-nya ya pendapatan dari offline store dibandingkan dengan dari online store gitu. Itu yang pertama. Yang kedua saya pernah implementasi juga sorry. Yang pertama itu bagian apa yang pertama itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang retail dengan fokus di body care gitu ya. Yang pertama, yang kedua, saya pernah handle juga perusahaan retail juga dan dia bergerak di bidangnya itu pakaian atau spesifiknya kerudung gitu. Nah, itu saya pernah menghandle dua proses tersebut. Nah, itu memang variat program promosi variatif gitu. Tapi ketika saya menghandle yang implementasi ERP-nya atau Odoo-nya ini B2B, nah itu memang nggak terlalu kompleks gitu ya. Tapi kalau yang udah mainnya di benar-benar end usernya itu adalah customer yang menggunakan langsung, nah itu tuh biasanya unik-unik gitu ya program promosinya gitu. Jadi berangkat dari situ, apa yang akan kita lihat nanti mostly ada di modul POS atau point of sales gitu. Oke, ini konfigurasi. Nah, dari konfigurasi turunlah ke parameter-parameter yang bisa lihat teman-teman di sini, bisa teman-teman lihat di sini. Ada parameter program promosi Odoo. Jadi parameter ini apa sih, Mas Firman? Parameter ini adalah kondisi-kondisi apa aja yang bisa dilakukan oleh Odoo gitu ya. Jadi contohnya Odoo itu bisa memiliki berbagai menjadi semacam promosi. Jadi nggak hanya diskon by percentage atau by amount aja, tapi ada juga yang buy one get one seperti itu contohnya ya. Itu jenis promosi. Yang kedua waktu. Jadi di Odoo itu kita bisa atur durasi atau interval promosi itu berapa lama gitu. Jadi matching banget dengan kondisi-kondisi yang lagi hype sekarang nih entah apa namanya payday atau nanti ada lagi tanggal kembar. Nah, itu tuh bisa pakai parameter yang ada di parameter waktu ini gitu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, jumlah penggunaan program promosi. Jadi di Do itu ada fitur program promosi ini maksimal digunakan dalam 5 transaksi misalnya. Nah, itu bisa diatur di Odoo. Jadi nanti ketika transaksi ke-6 ke-7 itu udah otomatis udah nggak ada lagi, udah nggak aktif lagi gitu. Oke, itu penggunaan program promosi. Yang ketiga, yang keempat lokasi toko. Nah, lokasi toko ini juga kita bisa konfigurasi
program promosi ini berjalan hanya di toko A aja, tapi toko B nggak apa namanya nggak dipakai gitu, karena toko A ini lagi baru buka toko nih. Biasanya untuk menarik pelanggan kan kita ada program-program tertentu ya untuk pembukaan toko baru gitu. Yang keempat, yang kelima, nah ini juga ada produk kategori. Produk kategori itu jadi di Odoo itu ada pengkelompokan produk. Nah, kita bisa juga menggunakan parameter itu. Jadi misalnya kita bisa contohnya kita cuman mau apa namanya mendiskon atau membuat program khusus untuk produk kategori yang tentang kesehatan misalnya, atau tentang makanan atau hanya minuman aja gitu. Itu bisa juga. Tapi di poin keenam ini lebih spesifik lagi. Kita mau hanya produk ini aja yang bisa yang kita lakukan programnya, program promosinya gitu. Jadi nggak seluruh produk atau nggak hanya di produk kategori aja, tapi lebih kecil lagi di level itemnya apa seperti itu. Nah itu bisa kita lakukan gitu. Oke, jadi tadi kurang lebih ada 6 ya, 6 parameter ini. Sebenarnya ada lebih sih, tapi nanti kita sambil jalan aja saya jelasin ya seperti itu. Oke, yang berikutnya, nah ini tampilan dari konfigurasi program promosi pada Odoo. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke demonya ya. Kita lihat di Odoo seperti apa. Saya akan menemukan mulai dari konfigurasi master data dulu ya. Nah, di sini, jadi saya memberikan use case, saya punya toko yang tokonya itu punya macam-macam jualan lah. Intinya ketika produk itu bisa dapat cuan, saya jualin deh pokoknya. Mau makanan, mau baju, mau apa, pokoknya ada cuan kita jual. Nah, konsepnya gitu ya. Nah, contohnya di sini, saya ceritanya punya dua toko. Dua toko itu ada jadi saya udah punya toko yang berjalan di Jakarta. Nah, nanti rencana saya mau buka di Bandung gitu. Jadi saya Jakarta dulu deh. Saya fokus di Jakarta gitu. Oke, dari situ, nah produk-produk yang saya jual kurang lebih, nah yang di sini ya, ada air mineral, ada masker, ada susu, ada baju. Nah ini jadi kan nggak fokus ya. Pokoknya yang penting selama itu cuan saya jual. Nah itu konsepnya. Oke, nah ini master data. Nah ini kan tadi master data untuk apa namanya toko, kemudian ini master data untuk produknya, udah kita buat master data toko, master data produk sudah kita buat, kemudian ada satu lagi yang ketinggalan itu master data produk kategori. Nah ini adalah produk kategori yang ada di Odoo. Ini sebenarnya apa namanya udah saya tambahkan satu ya, tapi nanti kalau mau banyak masih bisa juga. Jadi produk kategori ini sebenarnya fungsinya untuk pengelompokan ya. Pengelompokan produk ini itu seperti apa sih gitu ya. Kalau sebenarnya paling kuat hubungannya dengan accounting ya. Tapi kali ini kan kita lagi ngebahas accounting. Jadi sebenarnya tujuan pengelompokan ini untuk keperluan nanti kita mengatur strategi penyusunan program promosi seperti itu. Oke, dari situ master data toko sudah, master data produk sudah, master data produk kategori sudah. Nah, tadi master data produk itu ini harus dihubungkan dengan produk kategorinya. Contohnya saya pakai masker 3 lapis. Nah, ini saya kategorikan ya sebagai kesehatan gitu. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita mau memfilter atau mau mengkhususkan program promosi yang kita jalan itu hanya untuk produk-produk yang kategorinya kesehatan. Nah, itu bisa kita masukkan ke sana seperti itu. Oke, tadi kalau kita kembali ke konsepnya, pembuatan master data sudah ya. Kita master data sudah. Kita sekarang ke step 2, yaitu kita konfigurasi program promosi. Nah, konfigurasi program promosi ini saya jelaskan dulu secara umum ya. Jelaskan dulu secara umum, soalnya nanti saya sudah buat nih contoh-contohnya di sini ya. Tapi saya jelaskan dulu secara umum. Jadi contohnya di sini. Nah, kalau jadi fitur Diado itu ada modul namanya point of sale. Nah, di sini ada menu namanya discount and loyalty. Nah, di sini adalah tempat bermain gitu ya. Tempat bermain biasanya teman-teman MD tuh, teman-teman merchandising main di sini menyusun
strategi-strategi marketingnya, strategi-strategi promotionnya itu ada di sini seperti itu. Nah, ini adalah tampilan list list program promosi yang sudah pernah dibuat gitu ya, entah lagi sudah berjalan atau lagi berjalan itu bisa kita filter nanti. Tapi ini adalah listnya. Nah, kemudian dari list ini, jadi mungkin buat teman-teman juga untuk pengetahuan tambahannya. Jadi Odoo tuh cara bermainnya seperti ini. Pasti dia punya namanya list list data gitu ya, list record. Ini kami istilahkan ini list view gitu ya. Ini ada list view. Nah, nanti setiap ada list view ini kita bisa masuk ke detail formnya atau yang kita inputannya. Nah, ini adalah inputan dari master data untuk diskon dan loyalty seperti itu. Oke. Nah, di sini yang pertama ada yang namanya program name. Program name adalah kita bisa input nama programnya apa. Nah, ini bebas, free text, silakan input apa aja. Nah, kemudian di sini ada juga program type. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, jenis promosinya tipenya apa. Apakah tadi promotion atau ada kupon, loyalty, diskon code. Ini banyak banget. Ada 6 kurang lebih ya. Tapi untuk webinar kali ini kita akan fokus di dua dulu, di promotion dan juga di buy X get Y gitu ya, atau buy one get one. Oke, dari situ yang penting berikutnya adalah start date and date. Nah, tadi yang saya sampaikan, jadi kan Odoo itu bisa memiliki parameter program promosi ya. Nah, ini adalah waktu nih. Jadi kita bisa atur waktunya kapan sampai kapan gitu. Jadi mulainya kapan, berakhirnya sampai kapan, seperti itu. Ada start dan ada end date-nya. Ini juga saya lupa deh. Tapi di Odoo 16 ini dia dia cuma ada satu tanggal, cuma ada satu tanggal yaitu end date-nya aja berakhirnya kapan gitu. Tapi mulainya kapan itu nggak ada gitu ya. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang memang punya program promosi itu sudah direncanakan 1 bulan. Jadi misalnya tim MD itu kan punya rencana ya. Dia umumnya udah punya data dari tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira kalau buat di bulan Ramadan itu cocoknya promosinya seperti apa. Nah, dengan adanya fitur waktu ini, jadi bisa aja misalnya anggap aja bulan Ramadan itu di Maret gitu ya. Nah, teman-teman dari MD bisa aja buatnya udah dari bulan Januari nih, udah direncanakan. Jadi nggak perlu pada saat promosi itu jalan baru dibuat ininya, master datanya, apa konfigurasi promosinya nggak perlu. Karena di sini ada start date-nya. Nanti Odoo akan membaca gitu kapan promosi ini dimulai. Nah, ini sangat fitur yang kecil tapi sangat berguna sekali, mengefisiensikan waktu gitu. Jadi dari jauh-jauh hari udah bisa direncanakan seperti itu. Ada start date dan ada end date. Kemudian ada yang namanya limit usage. Limit usage ini adalah pembatasan jumlah transaksi gitu. Contohnya, eh, jadi program promosi ini itu cuman boleh ditransaksikan, digunakan 5 aja sama setiap transaksi, pokoknya yang belanja hanya boleh 5 transaksi aja. Entah itu siapapun customer-nya pokoknya maksimal 5. Nah, itu menggunakan limit usage seperti itu. Misalnya ada launching kaos baru atau apapun ya, handphone baru untuk 100 pembeli pertama itu akan dapat diskon 10%. Nah, berarti kan hanya 100 pembeli pertama nih. Nah, 100 transaksinya itu bisa kita input sini limit usage kita ketik 100. Nah, jadi nanti program promosi ini hanya bisa digunakan sebanyak 100 kali seperti itu. Oke, itu parameter berikutnya adalah available on. Available on ini adalah di mana program promosi ini bisa diaplikasikan gitu ya. Nah, di sini kan ada 2 modul nih, ada point of sale, ada sales. Sebenarnya ada satu lagi kalau kita install itu ada namanya modul website gitu. Jadi di Odoo itu satu program promosi bisa kita terapkan di modul POS, di modul sales maupun di modul website gitu. Jadi bisa di tiga modul itu. Nah, dalam case ini kita akan berfokus di point of sale gitu ya. Oke, itu sudah. Nah, kita balik contoh ke yang bawah nih. Nah, kalau kita centang point of sale,
Nah, ini, saya centang. Nah, dia akan muncul nih field point of sale. Nah, di sini Odoo juga bisa memfokuskan program promosi ini hanya untuk toko yang ada di tempat tertentu gitu ya. Contohnya di sini saya punya dua toko, ada Store Jakarta sama Store Bandung. Nah, Odoo bisa membatasi, misalnya ini hanya Store Jakarta aja, atau ini hanya di Store Jakarta dan Store Bandung, gitu ya. Misalnya punya banyak, ada 10. Jadi bisa satu aja atau bisa beberapa, itu bisa kita konfigurasi di sini. Tapi kalau mau berlaku di semua store, nah ini tinggal kita silang aja. Nah, ini Odoo akan mengkonfigurasinya otomatis tulisannya all POS, berarti seluruh eh, apa namanya seluruh toko seperti itu. Nanti mengacunya pada master data toko yang ada di sini. Nah, ini mengacunya ke sini. Gitu. Oke. Itu untuk rangkaian programnya ya. Kerangka programnya. Nah, ini kita lebih detail lagi nih. Jadi di Odoo tuh pasti ada dua. Ketika ngomongin diskon tuh ada yang namanya rules, syaratnya apa, ada yang namanya rewards gitu ya. Jadi rules itu adalah syarat yang harus terpenuhi untuk mendapatkan reward yang sebelah kanan nih ya. Ini rules, ini reward. Jadi syaratnya apa, baru dapat rewardnya apa. Oke, contohnya. Nah, di sini Odoo bisa jadi ini lebih lebih spesifik lagi ya. Parameternya bisa lebih spesifik lagi, bisa diatur kondisinya seperti apa nih. Apakah minimal beli berapa pieces dulu baru dapat rewardnya gitu ya. Atau bisa juga minimum pembeliannya berapa nih? Misalnya 100 gitu. Atau kalau diisi keduanya berarti minimumnya kena minimum kuantitinya kena, minimum purchase kena juga gitu. Jadi kalau kita tulisnya seperti ini contohnya ya. Satu, kalau satu dan kosong gini berarti kita beli minimal satu pieces aja itu udah bisa dapat rewardnya gitu. Dengan nggak usah dengan berapapun belanjanya. Kalau sebaliknya di sini 5.000 di sininya kosong gitu. Jadi nggak mungkin kosong sih pasti ada isinya ya. Sampai kayak gini. Nah, berarti kita harus beli minimal belanja 5.000 dengan satu pieces apapun. Gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Ini bisa kita ngomongin di level quantity dan minimum uangnya ya. Pembeliannya purchase-nya berapa. Lebih spesifik lagi itu bisa kita pilih apakah include sama teksnya atau exclude. Nah, itu bisa lebih spesifik lagi. Jadi udah keren banget lah. Nah, terus kita dari kondisi ini, nah kita mau spesifikin lagi syaratnya beli satu dengan minimal harga 5.000 itu hanya untuk produk, misalnya produk, saya contohkan di sini susu putih gitu ya. Nah, kalau gini mengartikannya adalah kita harus kita untuk mendapatkan rewardnya, mendapatkan diskonnya tadi, kita harus minimal belanja satu pieces dengan harga minimal 5.000 yang kita beli adalah produk susu putih gitu. Jadi susu putih ini jadi ketika kita mendapatkan rewardnya kita harus belanja dulu sebanyak satu pieces minimal dengan minimal belanja 5.000 yang produknya susu putih gitu. Mungkin nanti ini akan kerasa ketika saya contohkan program buy one get one ya. Oke, itu nah bisa kita set by produk atau kita mau setnya by kategori juga, syaratnya bisa juga gitu. Atau produk tag, ya ini mungkin agak advance ya. Umumnya sih produk dan kategori seperti itu. Oke, setelah kita set, kemudian di sini ada rewardnya. Nah, setelah kita set syaratnya, peraturannya, eh, pokoknya kamu harus belanja ini. Nah, nanti baru dapat diahnya gitu. Kalau kita lihat di sini rewardnya, nah reward ini juga bisa macam-macam. Ada rewardnya diskon, ada juga rewardnya gratis produk gitu. Let's say yang diskon ya, diskon ini lebih kompleks. Jadi saya jelaskan. Jadi reward diskon ini itu bisa kita input amount-nya dan juga persentase atau rupiahnya gitu. Contohnya ini kalau gini berarti 10%. Nah, 10% kalau gini 10 rupiah. Nah, itu yang diperhatikan nanti kalau
kalau memang sudah mengkonfigurasi Odoo-nya ya. 10% dalam on. Nah, order ini bisa kita pilih. Kemudian itu 10% di diskon ordernya, atau diskon produk yang paling murah di diskon, atau diskon untuk produk tertentu spesifik gitu ya. Nah, itu bisa kita pilih. Nah, di Odoo juga bisa nih dimaksimalin. Jadi misalnya kayak kalau kita lihat di Shopee itu kan kalau ada voucher gitu kan ya. Voucher diskon 70%. Wah, gede banget 70%. Tapi pas dilihat maksimal 10.000. Ya, udah. Nah, itu contohnya gitu ya. Jadi penggunaan max diskon itu tuh untuk maksimal rupiahnya, dalam rupiah itu berapa gitu. Oke, itu untuk rewardnya. Kemudian, nah ini description on order, diskon produk. Nah, ini adalah yang akan tampil nanti di halaman QS-nya ya. Nanti kita lihat langsung aja. Oke, ini sudah. Jadi saya recap dulu. Ini kita sudah sampai tahap kedua. Tadi master data sudah kita konfigurasi, kemudian master data sudah kita buat, kemudian konfigurasinya juga sudah kita lakukan ya. Kejelasan-kejelasan konfigurasinya. Nah, kita masuk sekarang ke bagian berikutnya adalah contoh kasus. Nah, ini kan biar lebih mengena lah gitu di keseharian ya. Nah, contoh kasus di sini saya contoh yang pertama. Nah, ini saya kategorikan ya berdasarkan parameter yang bisa kita gunakan di sini. Ini saya ambil yang pertama program promosi berdasarkan waktu. Ya, berdasarkan waktu. Di sini contohnya program promosi tanggal kembar gitu ya. Nama program promosi program 11.11. Nah, ini kan tadi ya kembali ke unsur-unsur promosi itu apa, ini pasti kan ada punya kertas kerja sendiri di luar Odoo, nah, yang akan nanti diimplementasikan ke Odoo kan gitu ya. Jadi kita akan buat program namanya 11.11. Ini kita targetnya ke seluruh toko. Jenis diskonnya diskon persentase sebanyak 11%. Ini durasinya 11 September gitu ya. Hanya tanggal 11 September aja khusus untuk produk-produk kesehatan. Nah, kalau di sini kita coba terapkan, saya udah buat. Di sini ada ini program. Nah, yang pertama program 11.11. Nah, ini saya set di sini program 11.11. Kemudian tanggalnya ya anggap aja ini tanggal 11.11 lah gitu ya. Tanggal kembar gitu ya, sama-sama tanggal kembar. Nah, ini limit usage-nya nggak saya terapkan karena ini saya mau pakai pokoknya selama hari itu di jangka waktu ini bisa digunakan gitu ya. Nah, kemudian available-nya di point of sale tapi tokonya seluruh toko bisa dapat gitu. Nah, yang syarat yang saya mau bikin adalah minimal beli satu pieces dengan harga minimal Rp50 dengan kategorinya produk kesehatan. Jadi syaratnya harus beli produk kesehatan dulu gitu ya. Nah, kemudian itu syaratnya, rewardnya nanti akan dapat diskon sebesar 11% untuk spesifik produk. Nah, produknya apa? Yaitu produk-produk yang dalam kategori kesehatan gitu. Nah, kalau coba kita lihat dulu apa aja sih yang kategori kesehatan produk-produknya, kita cek di sini. Ini kita list view, kita grup by kategori. Nah, ini ada dua ya. Ada masker 3 lapis dan vitamin C 1000 mili. Contohnya masker 3 lapis. Jadi untuk memaknakan settingan yang tadi, config yang tadi, jadi ketika saya belanja masker 3 lapis dalam waktu tanggal 25 Juni ini, itu saya akan mendapatkan diskon sebesar 11%. Itu secara konsep teoretikalnya ya, nanti kita lihat aplikasinya di modul PS-nya. Oke, udah kita config, kemudian kita coba terapkan. Nah, ini saya udah masuk di salah satu store saya yang ada di Jakarta gitu ya. Store Jakarta saya masuk. Nah, kita coba mau terapin, jadi nanti ada ceritanya di lapangannya, customer masuk, dia pilih barang.
Misalnya kita tampilkan di apa namanya di tembok gitu ya. Promo 11.11 khusus program kesehatan. Nah, itu nanti mereka cari, oh masker, mereka mau beli masker gitu ya. Nanti pas produk maskernya itu di input, anggap aja ini masker, kasirnya di scan, diklik. Nah, ini karena saya pakai lot number atau batch number, jadi diminta sama Odoo-nya. Saya klik, saya oke. Nah, ini otomatis nih, sistemnya otomatis membaca program 11.11 diskon tadi 11% gitu. Jadi otomatis langsung diterapkan sama Odoo-nya karena dia udah ngebaca konfigurasi dari yang ada di sini gitu ya. Nah, eh, tuh jadi sudah bisa diterapkan gitu ya di PS-nya diterapkan otomatis muncul karena dia ngebaca konfigurasi tadi. Terusnya, Mas, terus kalau misalnya udah hari besoknya, kita perlu nggak matiin konfigurasinya atau otomatis mati sendiri tuh konfigurasinya? Jadi jangan sampai kita udah konfigurasi, pokoknya masih berlaku, rugi dong kita. Nah, misalnya gitu ya, ada pertanyaan seperti itu. Nah, itulah fungsi end date yang ada di program promosi ini ya, di konfigurasi promosi. Coba deh saya mundurkan waktunya, tanggal 24 dan 24, saya save. Nah, ini saya delete dulu, saya refresh. Nah, sekarang kan tanggal 25 ya, coba saya klik masker 3 lapis. Nah, dia udah nggak muncul nih. Gitu karena secara konfigurasi udah melewati waktunya gitu jadi makanya tadi saya bilang ini fitur range waktu start dan berakhir itu sangat powerful sekali buat teman-teman di MD khususnya ya jadi dia bisa merencanakan buat program dari beberapa bulan sebelumnya untuk diimplementasikan di beberapa bulan ke depannya gitu jadi nggak perlu nunggu bulan tersebut aktif dulu atau datang pada waktunya baru dikonfig enggak. Jadi bisa direncanakan seperti itu. Oke, itu untuk program jenisnya berdasarkan waktu ya. Oke, jadi tadi kita dapat diskon 11%. Oke, nah selanjutnya berdasarkan waktu sudah, saya pindah berdasarkan lokasi. Nah, berdasarkan lokasi. Nah, ini saya mau buat program pembukaan toko baru. Namanya program New Store. Nah, ini khusus store yang ada di Bandung. Jenis diskonnya adalah diskon persentase, nilainya 10%. Durasinya dari 1 sampai 7 Juni. Anggapannya saya mau ngasih diskon nih, karena minggu-minggu awal nih hype biasanya ya. Menarik, apa namanya, untuk menarik customer datang kan. Biasanya kalau kita lagi jalan di motor, tuh kalau antriannya banyak tuh kayaknya penasaran. Nah, ini saya pengen buat kondisi seperti itu nih selama seminggu. Biar nanti setelah minggu berikutnya pada datang masih penasaran. Nah, ini saya mau terapkan di seluruh produk. Oke, kita coba ya. Nah, saya konfigurasi. Jangan lupa yang pertama konfigurasi yang paling penting. Konfigurasi dulu. Ini saya udah buatkan contohnya program toko baru. Nah, di sini yang membedakan adalah pertama start date and date-nya saya buat 1 pekan ya. Dari 23 sampai 29. Karena hari ini kan hari tanggal 25 ya. Seperti itu. Kemudian limit usage-nya saya kosongkan karena saya nggak mau membatasi transaksi yang digunakan. Tapi point of sale-nya saya batasi hanya yang di Bandung aja. Karena saya mau punya program buat di Bandung. Gitu. Oke. Nah, ini saya namakan nama programnya Toko Baru. Ini saya diskon 10% untuk seluruh order. Nah, ini lebih luar biasa lagi nih. Jadi nggak hanya produk itu aja, tapi untuk seluruh order diskon 10%. Nah, mantap nih. Nah, saya udah punya satu tab lagi. Nah, ini adalah store saya yang ada di Bandung, gitu ya. Store saya yang ada di Bandung. Contohnya saya beli susu coklat 250 mili. Nah langsung nih program toko baru. Langsung ada aktif Rp333. Karena kan harganya 333.330 ya. Oke, itu saya mau lagi beli susu putih. Nah, ini yang bedanya tadi ya kita bisa lihat ya. Bedanya antara spesifik, kalau kita balik ke sini, ini membedakan antara
spesifik produk sama order. Nah, kalau order itu seluruh order tersebut didiskon 10%. Contohnya kayak ini. Jadi apapun belanjanya kena diskon 10%. Itu on order. Tapi kalau spesifik produk itu hanya untuk produk-produk tertentu saja. Nah, gitu ya. Nah, ini saya belanja di store Bandung gitu. Nah, Mas, di store Jakartanya kena nggak? Ntar di store Jakartanya kena diskon juga, gitu kan ya pertanyaannya. Oke, kita buktikan. Ini saya sudah spesifikkan di store Bandung. Kita cek di Jakarta ya. Ini di Jakarta. Oke, saya refresh dulu. Saya pindah ke Jakarta. Nah, di Jakartanya coba saya beli susu coklat. Ini oke. Nah, di sini nggak ada nih, nggak ada promosinya. Karena apa? Karena sudah kita konfigurasi itu hanya untuk store Bandung aja. Gitu. Jadi dari teman-teman di lapangan nggak usah khawatir. Pokoknya selama dia tampil di sini berarti itu adalah aktif gitu. Jadi kalau yang saya pernah alami memang antara MD dan kasir ini kan saling saling ya kontek-kontekan lah ya. Karena MD itu yang merancang programnya, orang kasir itu yang melakukan aplikasinya gitu ya. Jadi MD ini tugasnya konfigurasi, kasir ini tugasnya transaksi seperti itu. Jadi kasir ini ya tergantung MD-nya gitu ya, tergantung penyusunnya, konfigurasinya. Kalau dia selama di sini muncul, ya berarti itu masih aktif gitu. Oke, jadi tadi menjawab ya, fitur untuk pembatasan toko bisa atur di sini. Misalnya ya nanti kalau di tokonya ada banyak, ya bisa diatur di sini seperti itu. Oke, tadi program promosi berdasarkan lokasi. Oke, sekarang kita pindah. Kita mau buat program promosi berdasarkan jumlah transaksi. Jadi karena ini ceritanya kita mau launching produk baru nih. Diskon 20% untuk produk baru. Jadi 20% untuk produk baru, tapi ini hanya untuk 5 pembeli pertama aja. Enggak seluruhnya gitu ya. Oke, kita coba. Kita coba di store Jakarta aja. Sorry, konfigurasi kembali lagi. Jangan lupa di konfigurasi, saya sudah buatkan program launching produk. Nah, di sini saya input program launching produk eh, dengan ini saya tidak batasi secara waktu, tapi saya batasi secara jumlah transaksi yang boleh ditransaksikan gitu ya. Ini saya persingkat aja 3. Di sini bisa diaplikasikan di seluruh toko. Nah, ini hanya untuk produk t-shirt 2025 dan produk t-shirt 2025 itu akan didiskon sebesar 20%. Jadi diskon 20% ini untuk spesifik produk dan produknya itu apa? Produknya itu adalah t-shirt 2025 seperti itu. Oke, kita coba. Ini 3 ya. Oke, kita transaksi pertama dulu. Oke, transaksi t-shirt. Nah, ini langsung ada nih. Program launching produk. Nah, oke, kita payment. Oke, klik saja deh bayarnya. Selesai. Transaksi pertama. Kita refresh. Nah, nanti Odoo akan membuat reportnya nih. Program launching produk ini sudah ditransaksikan sebanyak 1 kali. Nah, di sini. Sudah dipakai 1 kali. Kemudian kita saksikan lagi yang kedua. Kita bayar. Oke, sudah 2 kali ya. Lihat di sini sudah 2 kali. Nah, yang ketiga kita transaksikan pakai cash, validate. Oke. Nah, ini sudah 3 kali. Nah, ini sudah 3 kali digunakan ya. Kita bataskan juga hanya 3 kali. Nah, secara teoretikal harusnya kan yang keempat ini nggak ter-apply lagi gitu kan ya program ini. Nah, ini kita buktikan konfigurasi saya. Apakah benar atau tidak? Nah, ketika kita klik tiket 2025, udah nggak ada nih program promosi yang di bawah, udah nggak ada aktif. Kenapa? Karena pada saat konfigurasi sudah kita batasi hanya 3 kali aja bolehnya dan juga Odoo sudah membaca dari situ. Oh, udah ada 3 transaksi yang pernah digunakan dan juga batasnya hanya boleh 3, ditransaksi ke 4, makanya tidak ada lagi seperti itu.
Oke, itu jenis yang ketiga, program promosi berdasarkan jumlah transaksi. Oke, nah contoh yang terakhir ini adalah program promosi buy one get one gitu ya. Jadi di sini contohnya program BOGO, kan banyak istilahnya program BOGO gitu ya. Ini saya contohkan beli ukuran besar, gratis ukuran kecil. Saya namakan ini program BOGO untuk seluruh customer, seluruh toko, jenis diskonnya buy one get one. Nilai diskonnya bukan pakai nilai ya, dia pakai buy one get one. Kemudian durasinya Agustus 2025. Kemudian produknya air mineral 600 mili. Nah, nanti kita lihat ya dapatnya apa. Oke, kalau kita kembali ke konfigurasi lagi, nah ini saya buat namanya program BOGO. Program BOGO ini berlaku selama 3 hari ya contohnya ya. Selama 3 hari, saya tidak bataskan jumlah transaksinya. Ini berlaku di seluruh store. Untuk kondisinya, nah ini kondisi yang tadi saya bilang ya, baru kelihatan nih kita bisa melihat. Jadi di sini saya batasin minimal dengan saat belanja satu satu pieces aja dengan 6 air mineral 600 mili nanti bisa mendapatkan nah rewardnya ya bisa mendapatkan nah itu ditranslate ke kolom reward nih. Jadi syaratnya apa bisa mendapatkan nah syaratnya apa tuh di conditional rules bisa mendapatkan apa itu adanya di rewards gitu ya. Kadang teman-teman yang baru coba Odoo gitu ya, baru pakai Odoo suka agak bingung nih, rewards dan rewards itu apa gitu ya. Nah, ini adalah dapatnya apa tadi saya bilang ya, dapatnya free product. Nah, ini dapatnya berapa produknya? Satu pieces, produknya apa? Air mineral 250 mili gitu. Nah, kita coba ya. Jadi di sini secara teorinya harusnya ketika kita belanja air mineral 600 mili, kita mendapatkan eh, free product air mineral 250 mili. Kita mendapatkan yang size yang lebih kecilnya secara gratis seperti itu. Oke, kita coba. Di sini, di sini saya belanja air mineral 600 mili. Nah, di sini kok nggak ada Mas, nggak ada tiba-tiba kok nggak ada programnya nggak jalan. Nah, di sini khusus untuk yang buy one get one memang dia tidak langsung aktif, tapi kita bisa lihat di sini ada namanya action. Dan di sini ada reward nih. Ketika kita klik reward, nah, dia ada pilihan program BOGO, add free product, air mineral 250 mili. Ketika kita klik, nah otomatis dia ter-apply nih, seperti itu. Jadi teman-teman misalnya nanti menggunakan Odoo versi 18, nanti tinggal kalau misalnya konfigurasi sudah ada, tapi kok di transaksionalnya nggak ada ya, nggak muncul. Coba cek dulu di action sini gitu. Karena Odoo ketika dia memenuhi satu produk itu memenuhi beberapa syarat, atau memenuhi beberapa syarat untuk mendapatkan reward yang berbeda, nah itu kan dia nggak otomatis tuh. Tadi kenapa otomatis? Contohnya yang tadi saya masker 3 lapis, saya pilih, oh ini udah saya itu ya. Contohnya susu coklat tadi, coba yang masker 3 lapis saya ini ya. Program 11-11 saya ke hari ini. Oke, saya refresh. Nah, ini kenapa kenapa otomatis terplay? Karena program yang aktif itu untuk produk ini tuh hanya satu, jadi pasti langsung kepilih gitu. Tapi ketika dia lebih dari satu, nanti Odoo akan mensuggest-nya di sini nih. Ketika kita klik reward, kayak tadi tuh ada pilihan, ini mau diaktifin yang mana nih gitu. Sistem nggak mengotomatisasi karena ada ada pilihan yang dengan kondisi yang sama, rewardnya bisa berbeda-beda. Nah ini nanti dari user harus memilih seperti itu. Oke, nah ini untuk case-nya tadi si air mineral 600 mili. Ini kita klik action. Nah, kalau dia bintang nih ada warna biru. Nah, berarti ini ada program yang bisa kita aktifkan rewardnya gitu ya. Kalau program BOGO. Nanti kalau misalnya banyak kondisinya, nanti listnya akan ada banyak di sini. Kita klik. Nah, di sini sudah muncul nih. Jadi, kok dua Mas? Itunya apa namanya listnya? Ya, karena apa? Karena yang pertama air mineral 250 mili itu untuk mengurangi stoknya nih. Satu nih untuk mengurangi stoknya.
Tapi ada satu lagi free product air mineral 250 ml ini untuk mengurangi harganya gitu. Jadi stoknya karena kan realnya kan memang air mineral 250 ini kan kita keluarkan, kita kasih ke orangnya, maka stoknya harus berkurang kan. Nah ini pakai line yang ini, tapi line yang kedua ini dia untuk harganya supaya jadi nol. Makanya di sini ada minus 1110 seperti itu. Jadi air mineralnya barangnya keluar berkurang, tapi tidak perlu bayar seperti itu. Oke, selanjutnya ya ini saya payment, cash. Nah, selesai. Jadi nanti di struknya pun ada keterangannya nih, seperti itu. Oke, kurang lebih itu ada empat jenis empat jenis contoh yang saya tampilkan di sini ya. Mungkin nanti kita bisa lebih banyak sesi interaktifnya pada saat tanya jawab seperti itu ya. Oke, saya kembalikan dulu ke Kang Uki. Silakan. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Firman sudah menjelaskan materinya dari hulu ke hilir gitu kan. Tentunya kalau misalnya pada on cam kelihatan nih mukanya masih pada apa ya, masih banyak yang bingung ataupun tentunya ada juga yang ngerti gitu ya Mas Firman ya. Kayak gitu. Tadi udah ada yang nanya juga nih dari acara ini nanti bakal ada materinya nggak gitu kan. Terus sertifikatnya dapat nggak? Silakan. Nah, silakan teman-teman yang hadir di acara kelas kali ini ada 48 orang ya. Silakan untuk men-scan di layar Zoom teman-teman untuk bisa mendapatkan sertifikat rekaman dari course ini tentunya akan mendapatkan slide materi. Selain itu juga silakan teman-teman untuk bisa mengisi form feedbacknya untuk acara kelas kali ini. Mungkin teman-teman punya ideation untuk bantu angkat materi ini gitu kan silahkan untuk bisa dituangkan melalui form feedbacknya kayak gitu. Oke, silakan mungkin sambil diisi dulu ya teman-teman. Oke, Mas Firman. Ya, Mas Firman nih, Ya, walaupun sesi tanya jawabnya belum dibuka ya Mas, ternyata setelah saya pantau tadi udah banyak banget nih yang nanya di kolom chat nih kayak Mas Firman izin bertanya, Mas Firman gimana ini gitu kan ya. Ini gimana nih Mas untuk sesi tanya jawab ini Mas Firman langsung menjawab pertanyaan yang ada dulu atau kayak gimana nih Mas? Enaknya. boleh boleh. Kita jawab dulu Oke. yang ada di sini ya. Lumayan ada 3 pertanyaan Ada juga. 3 pertanyaannya nih Mas ya. Oke, jadi buat teman-teman silakan untuk di share pertanyaannya melalui kolom chat nanti akan dibantu Mas Firman untuk menjawab keluhan dan kebingungan dari teman-teman. Tapi sebelum lanjut ke sesi tanya jawab, silakan teman-teman untuk bisa mengisi form feedback terlebih dahulu ya. Oke, kita kasih waktu 2 menit lagi kali ya. Oke. Sambil Mas Firman bisa sambil baca dulu ya Mas ya. Siap, siap, siap. Dan mempersiapkan jawabannya kayak gitu ya. Hmm. Oke deh, kalau gitu sepertinya sudah bisa diprediksi teman-teman sedang mengerjakan form feedbacknya. Mas Firman kembali lagi ke Mas Firman untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang hadir saat ini. Oke, dari mana ya Mas Firman ya? Dari atas kali ya Mas ya. Ya, dari Oh, Mas Renaldi Setiawan. ya. Pertanyaannya, selamat sore Pak Firman. Makanya ya, kayak saya belum mencoba berlupaan. Mas Firman, izin bertanya, bagaimana cara setup untuk program tebus murah jika beli produk X? Jadi ada produk X, bisa tebus murah, produk Y, tapi produknya ini dapatnya 5.000 gitu ya. Dan untuk kondisi terus ada informasi nilai promo points. Ini apakah bermaksud untuk program yang dilakukan? Oke, sip. Saya nangkap. Jadi jadi si customer itu beli produk X, kemudian bisa tebus murah produk Y. Oke. Hmm. Contohnya coba saya eh ini special price ya. Dia dengan kondisi tertentu akan mendapatkan program special price. Memang spesifik di Odoo tidak ada special price ya yang pernah saya alami ya. Itu saya juga pernah implementasi di Odoo 16. Itu terakhir harus di custom untuk special price-nya. Tapi bisa dengan cara standar gitu ya, dengan cara di workaround.
Contohnya tadi kita buat di sini minimal beli satu produk X, anggap aja ini produk air mineral 600 mili. Nah, nanti di sebelah kanannya ini rewardnya ini adalah diskon untuk spesifik produknya yang dibedakan nih. Nah, di sini adalah produk X-nya, produk Y-nya, sorry. Contohnya air mineral 250 mili ya. Jadi kalau kita lihat di sini maknanya adalah ketika kita beli air mineral sebanyak 600 mili, nah kita akan mendapatkan diskon air mineral 250 mili diskon sebanyak 10%. Tapi memang tidak bisa langsung end price-nya kan pengen langsung end price-nya 5.000-nya gitu ya. Nah, paling itu harus kita hitung dulu manual itu diskonnya berapa. Amount-nya bisa kita input di sini. Rupiah. Misalnya harga air mineral 250 ml itu 7.000. Berarti kan diskonnya 2.000 gitu. Jadi nanti hasil akhirnya pun akan 7.000 akan 5.000 seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, di sini nanti baru kita jalankan program promosinya seperti itu. Tuh, kemudian dan untuk di conditional terus ada informasi nilai promo points. Promosi ini apakah bermaksud untuk program yang berlaku kelipatan? Ya, bisa betul-betul. Jadi contohnya tadi kayak program buy one get one ini ya. Jadi buy one get one ini pokoknya ketika dia beli satu air mineral 600 mili akan mendapatkan satu air mineral 250 mili gitu ya. Nah, tapi kalau dia beli dua, dia dapat dua juga. Nah, itu fungsinya promo point ini gitu. Jadi ini emang agak harus agak advance sih settingan ini ya. Makanya kalau di teman-teman yang aware aware apa namanya sudah pakai Odoo tuh ada namanya debug mode ya. Makanya settingan poin ini, sorry, settingan poin ini, oh udah ada, sorry. Nah, ini memang agak-agak advance ya, karena ini tuh nilai, kalau saya sih membahasakan mudahnya nilai tukar gitu ya. Jadi ketika kita mendapatkan kondisi ini, contohnya ketika saya beli minum satu pieces air mineral mili, saya mendapatkan 1 poin gitu ya, 1 poin. Tapi kalau saya beli dua, nah berarti kan kelipatannya saya dapat 2 poin. Begitu pun beli tiga, beli empat. Nah, ketika ketika saya mendapatkan poin tadi, nah itu bisa ditukar dengan rewardnya apa? In exchange. Makanya di sini ada kata-kata in exchange kan. Berapa nih poinnya? Gitu. Ini kan contohnya satu. Jadi ketika syarat ini terpenuhi, nah untuk menukar syarat dengan rewardnya atau dengan ya hadiahnya itu dengan cara bertukar poin gitu. Jadi makanya betul apakah untuk promosi berlipat betul. Jadi ketika kita beli 3 air mineral yang 600 mili maka akan mendapatkan 3 juga air mineral 250 mili seperti itu. Oke, semoga menjawab. Selanjutnya dari Pak Budianto Jestro. Ingin bertanya apa bisa menggunakan sistem poin. Jadi setiap pembelian dapat poin, terus poin itu bisa ditukar setara dengan berapa rupiah untuk mengurangi harga barang. Dan apa bisa pelanggan melihat poin yang didapat ya. Oke. Ya. Nah, ini sebenarnya fitur yang berikutnya. Jadi di Odoo itu juga ada menu namanya sebenarnya masih di loyalty sih. Tapi yang tadi yang saya sampaikan kita berfokus di promotion dan discount code ya. Sorry, promotion dan buy X get Y. Nah, ini sebenarnya masih ada loyalty, ada kupon, ada discount code dan next order kupon. Nah, itu berhubungan erat sama loyalty. Loyalty ini persis seperti yang Bapak sampaikan. Jadi kalau coba saya, sorry. Nah, kalau coba saya klik, nah ini konsepnya loyalty. Nah, ini sebenarnya mungkin di Odoo apa namanya di next webinar ya. Tapi ini saya spill sedikit ya.
Jadi ini di sini adalah ada loyalty. Loyalty itu ya kayak membership gitu ya. Jadi ketika pelanggan itu belanja, customer tersebut belanja, nanti akan dikumpulkan sistemnya di Odoo, belanja minimal berapa, misalnya kan biasanya 100.000 dapat 1 poin. Nah, itu poin itu mainnya di sini. Nah, nanti bisa ditukarkan oleh apa? Sebanyak poinnya tadi bisa ditukar oleh apa? Nah, itu mainnya di sini. Seperti itu. Itu bisa banget. Jadi eh, yang Pak Budianto tanyakan tadi itu bisa banget dilakukan di Odoo. Tapi tunggu ya, tunggu tunggu next webinarnya launching nih. Jadi Mas Oki kita akan buat fitur diskon annuity program yang versi 2 nih ya, yang lebih advance lagi, insya Allah ya. Oke, pertanyaan berikutnya, Mas Rifan Agusta, Gundar Depok. Wih, ini kita satu alma mater ini. Kenal kayaknya kita ini ya. Mas, kalau implementasi promo untuk multi vendor bisa nggak ya di Odoo? Misalkan kita mendapatkan diskon total belanja 30% dari pembelanjaan produk dari supplier A, B, dan C. Kalau tidak tercapai 3 supplier itu nggak akan dapat diskon itu. Eh, saya coba mencermati Mas, supplier A dan B, C. Kalau tidak tercapai seperti itu, kalau itu nggak akan dapat diskon itu. Oke. Mungkin ini apa namanya memang minusnya kita chat nih suka ada ini ya miskom ya. Mungkin Mas Rifan lagi standby nggak? Kalau lagi standby boleh kita sedikit-sedikit ngobrol. Oh, kayaknya lagi kamar mandi nih. Ya udah, nextnya dulu ya. Saya takutnya saya belum paham pertanyaan takutnya salah jawab juga. Ini dari Mas Danis Unsika izin bertanya, apakah di Odoo menghandle diskon bertingkat semisal untuk produk tertentu, diskon 20 plus 20 plus 20. Ini selama ini yang saya tahu itu belum belum bisa sih ya. Nah, teman-teman mungkin kalau yang mau explore bisa sharing di sini juga, sama-sama belajar kita. Nah, itu yang sama saya tahu belum bisa. Tadi makanya ketika Odoo itu ketika ada dua kondisi yang tercapai, berarti kan diskon per tiket itu ada dua kondisi yang tercapai ya. Ada dua kondisi yang tercapai, nah Odoo itu akan memilih reward ini kita disuruh pilih gitu. Padahal itu kan sebenarnya kita apply dua-duanya kan. Jadi 20 plus 20 gitu. Terakhir saya implementasi di salah satu apa namanya? Salah satu retail yang bergerak di bidang kerudung. Nah, itu di custom sih di sana. Boleh kalau teman-teman punya insight baru nih yang saya belum tahu, boleh di-share juga di sini kita sama-sama belajar. Oh, Mas Rifan udah mana nih, udah selesai dari kamar mandinya nih. Boleh, boleh, boleh. Gimana Mas Rifan? Maksud pertanyaannya? Boleh di open mic bisa nggak? Ya, halo, halo. Woi, halo Eh, halo. Oh, Gundar Depok juga ya, Mas Firman ya? Iya, Aduh, jangan-jangan satu angkatan ini. pernah ketemu mungkin kita. Mungkin. Jadi gini, Mas, di saya pernah belanja gitu ya mungkin pertanyaannya berubah dari yang di chat ya. Jadi Oke saya oke. pernah Boleh boleh. belanja. Jadi kalau kita beli eh, produk supplier, misalkan ya, saya belanja waktu itu produk Unilever. Nah, kalau Hmm, misalkan apa kita belanja produk-produk vendor-vendor itu, kita akan mendapatkan hmm. diskon sekian persen dari total pembelanjaan itu gitu. Dan Hmm. yang didiskon adalah produk-produknya itu gitu, Mas. Atau dari Oh, total oh. pembelanjaannya kayak gitu deh. Iya ya. Tapi berarti parameternya ini si suppliernya gitu ya. Betul. Misalnya supplier di level atau nanti ada misalnya ada yang lainnya gitu ya. Ya, Oh, oke betul. oke. Thank you, Mas. Oke sama-sama. Eh kalau yang saya tahu sejauh ini memang itu belum belum pernah saya belum pernah tahu konfigurasinya sih. Karena di sini parameternya itu masih apa namanya hanya lebih banyak di produk ya. Nah ini parameternya ini nggak ada suppliernya. Memang kalau saya boleh menerka-nerka di Odoo-nya mungkin itu memang agak kalaupun berarti kan ini harus di custom gitu ya. Kalau di custom pun harus memikirkan ini juga sih karena kan satu
satu produk itu bisa jadi dari multi multi supplier gitu ya. Kan itu bisa biasanya produsennya, tapi kan nanti si suppliernya bisa jadi dari vendor A, vendor B, vendor C gitu. Tapi mungkin itu sebenarnya bisa sih di custom, mungkin nanti akan nambahkan satu domain gitu. Oh, atau sorry sorry sorry, saya baru kepikiran. Kita bisa pakai main product tag. Nah, kita bisa main pakai product tag. Saya baru kepikiran. Sorry. Halo? Oke. Kita bisa pakai workaround, Mas Rifan. Kita bisa menandakan di produknya tadi. Di, bentar ya, ini agak lemot. Nah, kita bisa pakai di mana ya? Coba saya buat. Harusnya di sini ada field product tag sih. Sebenarnya kita bisa pakai itu sih field product tag tadi ya. Jadi kita tandakan si apa namanya si produk ini tuh dari Unilever contohnya gitu ya. Nah nanti di program promosinya itu bisa kita input, kita bermain di sini nih. Sorry di product tag. Nah ini kita input tadi Unilever gitu. Kita pilih Unilever. Unilever. Nah ini kita save. Coba ya kok ini nggak ada ininya ya. Hmm. New product. Harusnya ada sih di sini product tag ya. Terus saya nggak tahu ini kenapa nggak ada. Oh ini sorry pindah ke sini dia. Unilever. Nah contoh ini ya. Ini anggap aja produk Unilever. Ini saya adjust aja biar cepat. Status. Saya refresh. Oh tadi belum saya centang. Nah, ini ada contohnya. Ini produk Unilever ya. Ini saya kasih harga misalnya 1.000 gitu ya. Nah, nah, di sini kita bisa kondisikan. Jadi kita buat program khusus yang produk Unilever ini. Nah, dia program produk new supplier Unilever. Oke, contohnya, nah di sini kita pilih spesifik produk. Ini yang produk tag-nya Unilever tadi. Nah, kayak gini. Oke, coba kita jalankan promosinya. Unilever. Nah, tadi di sini. Jadi otomatis. Jadi saran saya bisa sih pakai workaround. Kita bisa manfaatin produk tadi yang ada di sini. Dipindah ke sales sekarang. Yang ada di sini untuk kita jadikan parameter di program. Seperti itu. Seperti itu semoga menjawab ya, Mas Rifan ya. Oke, diskon bertingkat tadi sudah dijawab. Kemudian ada dari Mas Damar, apakah program promo harus di-set via modul POS jika anak didorong? Sorry, apakah program harus digunakan di setting dari modul POS jika hendak menggunakan program loyalty dan kode promo di website apa bisa via pos juga? Oh, oke, oke, nah, ini bagus. Tadi yang seperti saya sampaikan, jadi kalau saya di sini sebenarnya ada kalau kita install modul website
Nah, nanti di sini otomatis dia akan muncul nih tambahan Mas gitu. Tinggal kita centang aja. Ini karena saya nggak install modul website, nah, jadi makanya dia nggak muncul gitu. Sebenarnya kalau kita install modul website, nanti dia akan muncul sih. Seperti itu. Nanti ada di sebelah kanan di sini pilihannya seperti itu. Tapi ini karena saya nggak pakai gitu ya. Jadi jawabannya nggak harus dari menu POS karena dari menu sales pun kita bisa set diskon and loyalty sama. Jadi Odoo itu enaknya satu modul itu sebenarnya bisa mengakses ke beberapa menu gitu. Contohnya ini kan sebenarnya modul modul produk itu biasanya kan di teman-teman di MD atau inventory gitu ya. Nah, itu adanya kan di produknya di inventory. Tapi produk ini bisa diakses juga dari modul sales, dari modul purchase, bisa diakses juga gitu. Jadi sebenarnya nggak harus dari modul point of sales, tapi selama dapat menu diskon and loyalty itu kita bisa set. Karena secara data dia sama di belakangnya, cuman di secara interface-nya aja dia berbeda-beda gitu. Secara datanya cuma satu gitu. Oke, semoga menjawab. Saya pindah ke pertanyaan berikutnya. Mas Damar sudah. Mas Reki, apakah bisa beli satu paket 3 jenis barang dapat 2 jenis barang free? Oke, satu paket itu saya anggapnya bundling ya. Bundling produk ya. Itu sebenarnya di Odoo itu istilahnya kit. Nah, sebenarnya ada satu lagi modul manufaktur. Jadi manufaktur itu, jadi ada istilahnya namanya bom kit. Bom kit itu bill of material tapi jenisnya kit. Jadi bom itu ada dua, yang jenisnya manufaktur yang harus diproses secara manufaktur ya. Biasanya umumnya tuh pakai ada proses produksinya. Tapi kalau kit itu tuh hanya pengelompokan aja gitu. Itu bisa pakai modul manufaktur. Jadi nanti kita kelompokkan dulu kit tersebut tiga jenis satu produk yang ada 3 jenis produk itu kita kelompokkan dulu, kita kitkan. Nanti dari kit itu kita atur dapatnya rewardnya apa. Itu bisa kita lakukan juga Mas. Seperti itu. Oke, bisakah fitur diskon and loyal dari Mas Asep Saipudin? Bisakah fitur diskon dan loyalty ini menghandle case tebus murah? Contoh, beli produk A dengan minimum kuantitas atau harga dan mendapatkan program tebus murah itu pada produk B yang telah didiskon 20% dari harga sales price normalnya. Bisa, bisa, bisa. Tadi ya, tadi sudah saya contohkan. Jadi di sini kita set aja syaratnya apa. Contohnya kalau tadi case masnya itu produk A dengan minimum kuantiti atau harga. Nah, bisa. Jadi di sini syaratnya adalah produk A-nya, produk A syaratnya. Nah, ini kita input kuantitinya berapa, minimum harganya berapa. Nah, nanti di sini dapat produk B sebesar 20% diskonnya. Kita input aja di sini produk. Jadi kita input spesifik produknya, produk B dengan diskon 20% gitu. Oke ya, bisa dilakukan, teman. Oke, selanjutnya Mas Renaldi Setiawan, satu pertanyaan tambahan lagi, Pak. Kalau misal untuk ini kan penggunaannya di pos. Kalau untuk di e-commerce, apakah program pembelian X Gateway ini bisa menambahkan langsung di keranjangnya? Ya, kalau secara konfigurasi kan e-commerce itu bagian dari website ya. Itu bisa kita konfigurasi di sini ya. Tadi yang saya bilang di sini akan kalau kita install modul website di sini akan ada nambah kotak baru, pilihan baru tuh pilihan website. Tapi jujur saya belum pernah coba langsung gitu ya. Maksudnya saya coba terapkan by export gateway ini di e-commerce langsung gitu. Jadi tapi kalau pertanyaannya di websitenya bisa, tapi saya belum pernah pengalaman coba langsung terapkan. Saya seringnya pakainya pakai modul POS seperti itu. Oke, selanjutnya dari Mas Renaldi tadi sudah ya. Mas Ade IT. Apakah dari materi yang disampaikan bisa di Odoo Community Enterprise ya? Yes, of course bisa. Karena modul point of sales ini bukan modul enterprise ya.
dia modul community community version, community edition ya. Jadi saya juga implementasi yang tadi saya bilang terkait produk-produk yang rumah dengan body care itu dia pakai Odoo CE dan itu kita lakukan seperti itu program promosinya. Oke, selanjutnya dari Mas Bima Pratama, Pak Firman, apakah program promosi ini bisa di-set misal eh, bisa di-set minimal promo X berlaku setiap tanggal X atau setiap hari X. Wah, oke. Mas Bima Pratama nih, Bimanya sama nggak nih ya yang saya kenal ya? Oke, pertanyaannya set Romax berlaku setiap tanggal. Nah, tadi bisa. Jadi di sini di Odoo, saya lupa dari Odoo 17 atau baru di Odoo 18 itu sudah ada start date and date ya. Jadi kita bisa set durasinya. Jadi memang kalau di Odoo 16 itu adanya validity-nya ya. Validity itu merartikan end date-nya aja selesai kapan. Tapi awalnya kita nggak bisa konfigurasi. Tapi di Odoo 18 ini yang kita coba ini kita bisa tentukan awalnya kapan, berakhirnya kapan. Seperti itu. Jadi misalnya kita set 1 tahun untuk tanggal kembar. Setiap tanggal kembar kan setiap tahun itu ada 12 tanggal kembar berarti ya. Nah, itu kita set di awal tahun sebelumnya gitu ya di Desember 2024 misalnya kita set untuk 1 tahun 2025 kita set itu bisa. Jadi nanti akan aktif pada waktunya karena ada parameter startnya kapan, berakhirnya kapan. Seperti itu. Oke. Semoga menjawab. Cepi Ciptaning, Pak Firman, kalau pakai multi company, apakah harus dikonfig terpisah? Saya coba buat satu company ya. Oh ya, ini juga dari tim eh, marketing menyampaikan ini satu plan terakhir ya, karena mengingat waktu yang terbatas. Saya coba tambah. Oke, kita coba sudah nambahkan ada 2 company ya. Oke, saya buka tadi sorry, di modul POS. Oke, nah eh, kalau ditanyakan praktikalnya, memang saya belum pernah coba satu satu program loyalty diterapkan di 2 company ya. Secara praktikalnya saya belum pernah coba, tapi secara teori Odoo di sini ada field company. Nah, company ini ketika kosong itu berarti aktif di semua company gitu ya. Jadi nggak kita spesifikan. Tapi ketika company ini kita isi, nah ini aktif hanya di company tersebut seperti itu. Jadi jawabannya secara theoretical yang saya terapkan teori secara umumnya kalau ini company kosong itu biasanya bisa diterapkan di berbagai company, tapi ketika company-nya diisi, nah ini hanya hanya diterapkan di company tersebut saja yang diisi di sini seperti itu. Oke, ya, alhamdulillah udah kejawab semua pertanyaan nih ya. Terakhir Pak CP Ciptaning. Oke, karena tadi pertanyaan terakhir, saya kembalikan ke Kang Uki. Silakan Kang Uki. Untuk laporan accounting kita sudah bisa closing lebih tepat waktu. Tadinya di tanggal belasan, sekarang sudah di bawah tanggal 5 gitu ya. Kita sudah bisa closing laporan. Kemudian itu tadi laporan-laporan sales, operasional itu sudah sangat tepat waktu lah ya. Bahkan bisa dibilang dalam hitungan menit sudah mereka bisa tahu nih toko mereka salesnya berapa, kemudian profitnya berapa, itu ya sudah sampai level itu sih kita.